Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Yang ketiga adalah level. Level ini ketika di atas namanya resisten, yang di bawah namanya support. Bagaimana cara kita menentukan level support dan resisten? Bagaimana cara menentukan level support resisten? Ya, bisa dari sudut yang terbentuk, bisa dari sumbu yang ada. Ya, bisa dari sudut yang terbentuk, bisa dari sumbu yang ada. Bahkan kita juga bisa menggunakan perpaduan dua-duanya, ya, perpaduan dua-duanya. Contoh support dan resisten, ya. Contoh support dan resisten yang mudah kita mengenalinya. Yang paling gampang kita menggunakan sudut yang terbentuk atau sumbu yang ada. Jadi kalau kita menarik dari bawah ke atas, nah ini berarti membentuk sudut karena di puncak dia kembali turun. Jadi ketika dia naik terhenti kemudian turun, itu disebut dengan resisten, atau kita bisa menempatkan resisten di situ sehingga kita taruh di sini. Ketika dia turun dan terhenti kemudian naik, maka menjadi support. Ini menjadi support. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya misalkan belum lewat, ya belum break di sana, kita lihat di sana ada support resistennya. Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Sehingga ini untuk menguji ketika dia bergerak naik atau turun. Ketika dia bergerak naik dan melewati level resisten, maka akan cenderung naik, akan cenderung ikut naik. Sebaliknya ketika nanti dia turun, maka tetap di sini menguji, diuji di sini, ya, diuji di wilayah levelnya. Karena dia breakout, maka yang pertama ini awalnya adalah resisten. Kalau saya tulis resisten di sini, kemudian support itu di bawah, ya, support itu di sini. Nah, selama di antara bergerak di antara ini, maka masih datar namanya. Ketika sudah melewati salah satu levelnya, maka itu namanya breakout. Sehingga ketika di breakout di atas seperti ini, ketika resisten dilewati, maka sekarang bukan resisten lagi, ini fungsinya sekarang berubah. Nah, di sini bukan resisten tapi support sekarang. Supportnya di sini. Dan yang di bawah itu apa lagi? Sama. Di sini juga support, masih di support, ya. Yang terdekat di atas, yang berikutnya di bawahnya. Nah, resistennya di mana? Resistennya kita tunggu ketika dia naik terhenti, kemudian balik turun, itu namanya resisten. Oke, kita lihat. Dia terhenti kemudian balik turun. Artinya kalau sudah terhenti itu hijau menjadi merah, itu terhenti dan membentuk sudut lagi. Maka ini resisten. Nah, ketika dia turun nanti juga diuji di wilayah support di sini. Mampu enggak lewat? Kalau enggak mampu lewat, dia akan kembali memantul, dia akan naik lagi. Ya. Nah, ini kita bisa menentukan dari sumbu, dari bodi boleh. Intinya wilayah ini wilayah memantul. Ya. Ini sama saja ini. Kemudian memantul ke atas ini. Nah ini. Kemudian setelah itu apa? Turun lagi. Setelah itu turun lagi. Maka yang terhenti ini bisa menjadi resisten yang terbaru, yang terdekat lagi. Sehingga ketika dia naik diuji lagi, ini tadi resisten lagi. Ini resisten, ini juga resisten, ini resisten. Makin kecil. Ya, ketika nanti dia bergerak naik, diuji di resistennya, mampu tidak lewat. Kalau tidak mampu lewat, dia bisa memantul kembali, ya, sampai break di antaranya. Oke, kita geser. Nah, sampai break di antaranya. Karena ini turunnya tidak mampu, cukup jauh dari level supportnya dan cenderung lebih ke atas, maka kita tinggal tunggu breakoutnya. Kalau sudah breakout, dia akan cenderung naik. Tapi diingat, di sebelah kiri ada resisten berikutnya. Jadi kalau naik, kita uji di area resisten berikutnya. Kira-kira mampu tidak lewat? Kalau mampu lewat, maka dia akan lanjut. Kalau tidak mampu lewat, dia akan kembali turun lagi. Ya, ini juga resisten, di sini juga tadi resisten. Resisten. Dia bergerak naik, tapi tidak mampu melewati. Maka dia bisa memantul kembali. Nah, ketika turun, diuji di area resisten. Mampu tidak lewat? Kalau dia mampu lewat, mampu menembus, maka ada peluang, ada potensi untuk bergerak turun lagi. Sampai di mana? Sampai mendekati level. Karena ini mendekati level,
maka ini akan diuji lagi apakah lewat apa enggak ya. Ketika dia lewat, maka dia akan turun lagi. Nah, ketika dia sudah mendekati, apakah dia mampu melewati apa enggak? Kalau mampu lewat, dia akan turun lagi. Kalau enggak, mantul kembali dan seterusnya. Jadi selalu berkaitan dari support resistance yang terbentuk sebelumnya, nanti akan selalu berkaitan sampai ada support resistance yang terbaru. Jadi kalau support resistance terbaru itu, kalau saya contohkan begini, ketika dia naik kemudian turun, ini adalah resisten, ini adalah support. Ketika turun tidak menyentuh support kemudian dia balik naik, maka ini support yang baru. Sementara ketika dia naik dan tidak menembus yang di atas dan turun lagi, maka membentuk resisten yang baru. Sebaliknya ketika dia turun kemudian melewati ini, kemudian habis itu berbalik lagi, maka ini juga membentuk support baru. Yang mana yang kita gunakan support resisten yang paling utama, yang terbaru. Yang terbaru yang terbentuk ya. Ini yang terbaru di sini. Kalau dia ternyata naik lagi, lewat di sini dan ini kembali turun, maka ini jadi resisten yang baru. Maka yang kita gunakan adalah yang terbaru. Ini berkaitan dengan levelnya. Yang terpenting kita tahu arahnya, kemudian kita ada batasi dengan level. Yang keempat, kita bisa uji pergerakan itu nanti dengan melihat range harian. Ring harian. Apa itu range harian? Ini adalah kemampuan pergerakan dalam satu hari. Kemampuan pergerakan dalam satu hari. Jadi ketika satu hari itu naik turun begini, ini satu hari misalnya, maka ini pergerakan satu harian. Atau kalau lebih gampangnya kita masuk ke pasar seperti ini ya, kita masuk ke MetaTrader, kita lihat. Karena kita menggunakan H1, maka dibatasi dengan garis putus-putus ini untuk satu harinya. Ini untuk satu harinya. Sementara yang candle terbentuk itu adalah 1 jam. Sehingga kapan kita menghitung range? Range itu ya kita selisihkan tertinggi dan terendahnya. Kalau misalnya ini hari ini misalnya. Misalnya ini hari ini high-nya, ini low-nya. Tertinggi dan terendah di dalam satu garis putus-putus ini ya. Dalam satu rangkaian garis putus-putus ini atau satu hari. Maka nanti ke depan atau hari berikutnya untuk satu hari itu kemungkinan yang mendekati range pergerakannya mendekati ini atau rata-rata mendekati hari ini. Tertinggi terendahnya sekian. Apakah pasti seperti itu ya? Tidak pasti, tidak ada yang pasti. Setidaknya kita punya kehati-hatian ketika sudah terpenuhi range itu, maka ada potensi untuk berbalik. Sehingga kita tidak terjebak di dalam entry yang satu arah dengan tren. Ini contohnya ya. Nah, ini mulai turun. Di hari berikutnya, ini mulai bergerak turun. Maka nanti kalau dia turun, kira-kira sampai di mana kita ukur dari high dan low-nya di sini. Sehingga kalau dia turun bisa mencapai atau mendekati ini. Kalau dia turun terus, ya sebaliknya kalau dia ternyata bergerak naik, nanti kita ukur lagi. Nah, ini kan bergerak naik lagi. Nah, bergerak naik lagi, belum, masih datar. Masih berada di antara high dan low, bukaan dan tutupan. Artinya bukaan untuk satu hari ini dan ditutup di sana, mendekati di sana. Masih imbang ya, turun dan naiknya masih imbang. Merah dimakan oleh hijau atau ditutup oleh hijau, kemudian merah lagi, masih datar. Kita cari yang sudah mulai ada tren ya. Kita ukur ini adalah high dan low-nya untuk satu, ini untuk pergerakan yang datarnya. Ini untuk range hariannya. Kita ukur nanti kalau dia bergerak naik, belum. Nah, ini sudah mulai bergerak naik. Maka kita ukur kira-kira kalaupun naik nanti mendekati ya. Ternyata begitu naik belum mendekati atau belum sampai tercapai range-nya ini, ada benturan sebelah kiri, sisi kiri namanya resisten. Walaupun tidak mencapai range, kemudian kalau resistennya sudah ada dan membentur kuat dan berubah warna, mulai berubah warna, mulai bergerak turun artinya, maka
Ini bisa menjadi pertanda ya, walaupun dia tidak bergerak naik lagi, ini bisa menjadi tanda dia akan mulai bergerak berbalik ya. Sehingga kita mengukur range-nya kembali ke ini, sampai ke bawah, sampai mendekati di sini. Apakah tercapai? Bisa saja nanti mendekati range, bisa saja nanti mendekati levelnya. Bisa mendekati range, bisa mendekati levelnya. Ketika sudah mendekati levelnya, maka jangan ambil posisi sell. Ya, harga ketika sudah mencapai puncaknya atau sudah mencapai titik terendahnya, maka di situ kita entry-nya sudah mulai berbalik atau entry-nya sudah mulai mengikuti titik jenuhnya atau melawan. Artinya ketika titik jenuhnya jangan diikuti di situ, maksud saya. Ini kan titik jenuhnya. Jadi fokus ke buy, ganti fokus ke buy. Ketika dia berada di titik puncak atas, maka fokus ke sell. Puncak itu ditandai dengan level, ditandai dengan range, ditandai dengan banyaknya penolakan dan perubahan warna dan sebagainya sesudah terbentuk satu tren kecenderungan. Ya, mungkin ini butuh waktu yang lama untuk memahami karena nanti akan terus berkecimpung, akan terus kita memahami kondisi-kondisi seperti ini. Ini namanya range, pergerakan rata-rata atau pergerakan satu hari. Sehingga sangat kecil kemungkinan kalau misalkan di hari-hari terakhir pergerakan seperti ini dia akan bisa bergerak 10 kalinya misalkan ya, kecil sekali. Termasuk yang hari ini, yang kemarin hari ini pun sama. Yang kemarin itu dasarnya sebelumnya, sehingga sebelumnya itu high dan low-nya di sini. Maka untuk hari berikutnya nanti tidak beda jauh atau mendekati range-nya. Kalau ternyata dilewati, maka kita gunakan yang lebih panjang sebelumnya. Oke, kita ukur dulu terpenuhi enggak. Nah, ternyata begitu mendekati, ini range-nya di sini, ini high-nya di sini, mendekati dia mulai datar, mulai turun lagi. Nah, sekarang hari ini ya, hari ini yang kita gunakan adalah range yang kemarin. Sehingga kemungkinan terbesarnya ketika dia turun akan mendekati harga 1777 ini. Namun demikian nanti kita uji di levelnya dulu. Di sini ada levelnya. Kalau kita tarik ke kiri ini level. Bisa jadi mendekati level ini nanti berbalik atau terhenti kemudian berbalik naik lagi. Ya, bisa jadi seperti ini. Nanti begitu naik lebih tinggi baru kita ukur. Baru kita ukurnya di sini antara ini dengan di atasnya dan seterusnya. Jadi harus betul-betul kita hati-hati ya. Sebelum menjatuhkan pilihan entry kita harus betul-betul hati-hati. Minimal 4 rangkaian ini untuk mengetahui, untuk memahami probabilitas pergerakan itu kemana. Baru yang ketiga nanti adalah entry. Nah, entry-nya ini pasarnya ini mau lanjut atau turun, atau dasar yang kita gunakan apa ya. Tentu yang entry ini ketika marketnya berpotensi lanjut atau balik. Hanya ada ini. Market ini mau lanjut atau berbalik. Lanjut itu ketika kecenderungannya kuat. Apalagi dia breakout di levelnya. Sementara balik itu ketika berada di puncak, berada di level. Berada di puncak itu juga nanti sudah mulai ada penurunan momentum atau sumbu yang makin atau bodi yang makin mengecil atau banyaknya penolakan, banyaknya sumbu atau rejeksi, penolakan. Sudah, ini menjadi pertanda market itu akan berbalik. Kalau breakout, market akan lanjut breakout atau kita bisa lihat momentum yang kuat, momentum candle tebal yang mulai menguat.